kuncinya menurut Bang Soleh ya, kalau kita mau menang lawan Thailand ya, terus di center backnya ini yang luar biasa nih, apalagi di situ ada Manuel Bir ya, jadi naturalisasi dari timnas Thailand ini ya. Jadi ini Bang Soleh buat sebelum pertandingan ya, jadi nanti sama-sama kita saksikan ya. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Soleh ya guys. Kali ini spesial ya, Bang Soleh buat konten ya, karena memang Bang Soleh ini penting. Jadi kali ini Bang Soleh mau buat konten atau prediksi ya tentang partai final Piala AFF 2020 ya. Cuman memang mainnya di 2021 karena memang kondisi pandemik yang memang harus ditunda. Jadi Piala AFF 2020 ini sebenarnya mainnya di 2020, cuman karena pandemik akhirnya bisa mainnya di 2021 ya. Jadi kali ini Bang Soleh coba mereview ya, jadi partai final antara Indonesia versus Thailand ya, yang insya Allah akan dipertandingkan di tanggal, untuk fast leg pertama ya, jadi akan dipertandingkan di tanggal 29 Desember ya, jadi hari Rabu ya, tepatnya sekitar setengah 8 malam ya, 19.30 ya. Tapi Bang Soleh sedikit ada catatan ya, jadi nanti Bang Soleh coba mau breakdown ya dua tim ini, mulai dari rekor pertemuan, mulai head to head pemainnya, sampai nanti strategi apa yang mau dipakai kedua tim ini. Oke, jadi Bang Soleh ini mau coba breakdown ya satu persatu ya tim ini ya. Jadi kita sebelum masuk ke mulai breakdown di masing-masing tim ini ya, jadi Bang Soleh coba mau mereview jadi kedua tim ini di Piala AFF itu sudah hampir Thailand ini menjuari 5 kali ya. Untuk Indonesia itu sudah 5 kali juga masuk partai final, cuman memang masih runner up ya 5 kali, jadi belum pernah juara ya. Kalau mau ngomong di partai final, dua tim ini sangat layak untuk masuk partai final ya menurut Bang Soleh, karena mulai dari permainannya, mulai dari historisnya ya, karena memang dua tim ini di Asia Tenggara memang menurut Bang Soleh ya salah satu atau salah dua memang yang terbaik untuk masuk di partai final untuk Piala AFF 2020 ini ya. Jadi menurut Bang Soleh memang sangat layak ya. Jadi kalau di data Bang Soleh ya, jadi untuk Thailand ini sudah 5 kali menjuarai Piala AFF ya, tepatnya di 96, di 2004, 2008, 2012, sama yang terakhir itu di 2016. Sementara untuk Indonesia itu sudah masuk partai final itu sudah 5 kali sebenarnya. Jadi untuk partai final yang sekarang ini sudah 6 kalinya, cuman untuk yang 5 kali itu memang kebetulan masih belum nasib atau gimana ya, jadi 5 kali tapi belum bisa menjuarai ya. Tepatnya untuk Indonesia itu masuk partai final itu di tahun 2000 sama 2002, 2004, 2010 sama terakhir tuh 2016. Jadi menurut Bang Soleh secara historis, secara sejarah, dua tim ini memang tim kuat di Asia Tenggara ya. Jadi langganan partai final menurut Bang Soleh. Jadi ya bukan kebetulan ya dua tim ini masuk ke partai final ya. Menurut Bang Soleh memang partai ideal ya. Apalagi kalau kita lihat di perjalanan dua tim ini ya. Jadi menurut Bang Soleh dua tim ini sangat layak. Kenapa? Satu tim Indonesia ini tim yang paling produktif di putaran Piala AFF tahun ini ya. Jadi luar biasa permainan di timnas Indonesia ini. Jadi tim yang paling produktif itu timnas Indonesia ya. Nanti melawan tim Thailand yang paling sedikit untuk yang kebobolan ya. Jadi dua tim yang sangat kuat ya. Satu sangat kuat untuk menyerang, satu sangat kuat untuk bertahan ya. Jadi nanti coba Bang Soleh akan breakdown ya satu-satu ya tim ini ya. Jadi mungkin Bang Soleh akan mulai dari tim Thailand ya, tepatnya ya. Jadi karena menurut Bang Soleh nanti untuk timnas Indonesia yang terakhir ya. Jadi menurut Bang Soleh di timnas Thailand ini memang luar biasa ya untuk yang sekarang ya. Jadi menurut Bang Soleh sangat layak ya timnas Thailand ini untuk masuk partai final ya. Timnas Thailand ini diasuh oleh Alexander Polking ya. Jadi kalau kita lihat biodata pelatih dari timnas Thailand ini,
Alexander Polking ini berasal dari Brazil ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kepelatihan Alexander Polking ini lebih banyak melatih di klub-klub Asia Tenggara ya, tepatnya kalau nggak salah ya Bang Soleh juga baca ya, salah satunya juga melatih di Bangkok United ya, di salah satu klub di Thailand. Terus habis itu terakhir melatih di Ho Chi Minh City ya, di Vietnam ya. Jadi lebih banyak berkutat di klub-klub Asia Tenggara. Jadi ketika menangani timnas Thailand, Alexander Polking ini luar biasa ya. Jadi sangat mengenal sepak bola Asia Tenggara ya, tepatnya malah Thailand ya, karena memang sebelum melatih timnas Thailand juga sudah berkutat di klub-klub Liga Thailand ya. Jadi menurut Bang Soleh sangat mengenal karakter dari permainan timnas Thailand. Oke ya, jadi Bang Soleh coba nanti breakdown ya, mulai dari formasi timnas Thailand ya. Jadi timnas Thailand ini lebih banyak formasi yang mereka pakai itu skemanya itu 4-4-2 ya. Jadi menurut Bang Soleh sangat pakem ya dari formasi dari timnas Thailand ini ya. Jadi mulai dari penjaga gawang ya, mungkin nanti salah sebut sedikit ya, karena memang namanya luar biasa ya, menurut lidah Indonesia memang agak sulit ya untuk menyebutkan ya. Jadi di Mister Gawang itu ada Cacai Botporom ya. Jadi ini salah satu penjaga gawang yang memang cukup senior, tapi memang setelah penampilannya semakin baik ya. Jadi memang kalau kita melihat era kiper-kiper sekarang itu, jadi usia semakin matang itu semakin bagus ya, semakin dewasa ya, semakin matang dalam permainan ya. Jadi Cacai Botporom ini salah satu kiper terbaik ya di timnas Thailand ya. Terus ada di wingback ya, jadi back sayap itu ada Nuri Badin ya. Ini luar biasa ini ya, ini sangat balance ya ketika dia counter attack sama bertahan defense-nya luar biasa, sangat bagus ya. Di sisi kirinya ada Teraton ya, kita tahu lah yang waktu lawan timnas Vietnam ya, luar biasa ya, mengacak-acak di sepertiga lapangan dari timnas Vietnam ya. Jadi dua wingback-nya ini sangat berbahaya ya menurut Bang Soleh ya, karena memang antara menyerang dan bertahannya luar biasa bagusnya ya. Terus di center back-nya ini yang luar biasa nih, apalagi di situ ada Manual Bir ya, jadi naturalisasi dari timnas Thailand ini ya, luar biasa ini, back salah satu terbaik menurut Bang Soleh ya, di Piala AFF ini ya. Fisiknya besar, kokoh, terus gak gampang ditembus oleh lawan ya. Buktinya timnas Thailand paling sedikit untuk kebobolan ya, dia akan berduet sama Kitsada ya. Jadi dua tower ini menurut Bang Soleh ya. Jadi ya kita tahu di semifinal mulai first leg sama second leg di semifinal lawan Vietnam kemarin luar biasa ya, sampai Vietnam pun kesulitan untuk membobol pertahanan timnas Thailand ini ya. Menurut Bang Soleh memang salah satu back terbaik ya di Piala AFF kali ini ya. Terus di tengah itu di defense midfielder itu ada Pitiwat Sujita Makul ya. Jadi agak sulit ya. Memang ini luar biasa ini. Jadi salah satu defense midfielder ya. Jadi istilahnya gelandang bertahan dari timnas Thailand ini ya. Jadi sebelum membobol center back ini, orang pertama yang harus mengamankan ya Pitiwat Sujita Makul ini ya. Terus yang di tengah di sayap itu ada Suncit Tawon. Terus di second strikernya juga ada Canatip Songkrasin ini ya, luar biasa ini ya. Jadi yang mengacak-acak kemarin di first leg lawan Vietnam itu ya, istilahnya Lionel Messi-nya Thailand ini ya. Memang luar biasa, efektivitas permainannya juga, one two touch-nya dengan pemain yang lain sangat efektif ya. Jadi pemain ini sangat berbahaya menurut Bang Soleh ya. Terus di sayap kiri itu ada Sorat Juyen ya. Ini juga luar biasa ya kecepatannya ya. Jadi menurut Bang Soleh di midfielder timnas Thailand ini sangat patut diawasi ya oleh timnas Indonesia ya, karena luar biasa pergerakannya, mobilitasnya, determinasinya ya. Menurut Bang Soleh sangat mobile, kolektivitas timnya memang luar biasa ya timnas Thailand ini. Selain individunya memang luar biasa, terus kolektivitas bermain timnya ini yang menurut Bang Soleh ya bagus sekali ya. Buktinya
timnas sekelas Vietnam yang memang kita tahu lah salah satu ya di 10 tahun terakhir ini di Asia Tenggara ya, Vietnam luar biasa permainannya ya, secara tim, jadi kolektivitasnya, fighting spiritnya. Lawan Thailand ya kita tahu ya, first leg pertama kalah 2 gol ya, di first leg yang di second leg itu 0-0 ya. Jadi menurut Bang Soleh gelandang-gelandang dari timnas Thailand ini luar biasa ya. Terus ada lagi yang di striker depan nih, duet maut ya menurut Bang Soleh ya, Supacok Saracat sama Terasil Dangda ya. Ya kita tahu ya di sini ya, Terasil Dangda ini ya kita tahu lah, ini pemain senior, pemain yang betul-betul dia berkiprah di Liga Eropa ya, tepatnya di Champions League, di Liga satunya Inggris ya, bukan di Premier League ya, Championship ya tepatnya ya. Tapi luar biasa ya kematangannya, seniornya di lapangan. Dia bukan sebagai cuma striker finisher ya, tapi dia juga sebagai orang mendelay permainan, mengatur tempo dalam permainan, terus counter attack-nya luar biasa, second striker bisa service juga. Jadi menurut Bang Soleh yang perlu diawasi itu ya Terasil Dangda sama Supacok Saracat ya, luar biasa ini duet yang menurut Bang Soleh yang patut kita waspadai ya, karena timnas Thailand menurut Bang Soleh luar biasa bagusnya ya secara kolektivitas timnya. Jadi kita lihat mulai dari penyisian sampai mulai semifinal sampai masuk ke partai final, saya kira timnas Thailand sangat layak untuk masuk ke partai final ya. Jadi selama Bang Soleh coba analisa dari timnas Thailand ini memang skemanya hampir tidak berubah ya. Jadi rata-rata memang dia pakem di formasi 4-4-2 ya. Jadi formasi baku ya. Jadi menurut Bang Soleh Thailand tahun ini bermainnya sangat luar biasa ya, sangat kolektif, permainan timnya luar biasa, terus antara ketika defense sama offensive-nya luar biasa, keseimbangan timnya juga sangat bagus. Makanya tiap permainan, tiap pertandingan juga sangat levelnya naik terus. Jadi sampai final ini mungkin bisa peak performnya dari timnas Thailand ya menurut Soleh ya. Jadi sangat patut diwaspadai ya timnas Thailand ketika bermain kolektif ya. Jadi menurut Bang Soleh timnas Thailand sangat layak untuk masuk partai final ya. Oke ya, jadi ini salah satu sedikit ulasan ya, atau sedikit breakdown dari Bang Soleh ya dari timnas Thailand ya. Oke, sekarang kita masuk ke timnas Indonesia ya. Jadi timnas Indonesia itu dilatih oleh Sintayong ya. Jadi kita tahulah sekali berpelatih Sintayong, kita tahu di Piala Dunia 2018 yang sangat fenomenal ya, timnas Korea. Jadi menangani timnas Korea dan bisa mengalahkan timnas paksa Jerman ya, luar biasa ya. Kalau kita tahu ya 2 gol 2-0 gitu ya, kalau kita tahu sampai pengamat pun sulit menjelaskan skema seperti apa ya Sintayong lawan Jerman kok bisa menang 2-0 gitu. Sangat bagus. Jadi itu yang bikin sangat fenomenal Sintayong. Akhirnya timnas Indonesia juga, PSSI juga tertarik untuk mendatangkan Sintayong ke Indonesia untuk menangani timnas Indonesia ya. Oke ya. Jadi kita coba breakdown timnas Indonesia ini. Sebelum Bang Soleh breakdown ya. Jadi Sintayong ini bagusnya kenapa saya bilang pelatih bagus ya. Jadi Sintayong itu gak bertumpu pada pemain senior. Jadi era yang sekarang di bawah asuhan Sintayong itu rata-rata pemainnya umuran di kisaran 19-20-an. Jadi banyak pemain-pemain yang di bawah itu masih muda-muda, karena memang Sintayong mau membentuk tim ini supaya ke depan 5-10 tahun lagi pemain ini matang, bukan segera cuma untuk turnamen ini jadi nanti nggak berkelanjutan gitu. Bagusnya pelatih Sintayong ini nggak sekedar cuma mengejar target untuk juara, tapi pembinaan regenerasi dari pemain itu berjalan. Buktinya apa? Yang dibawa oleh sebuah timnas Sintayong ini memang benar-benar diisi oleh pemain-pemain yang sangat muda ya. Jadi terus secara skema permainan juga Sintayong luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat dari mulai penyisian ya, melawan Laos, lawan Kamboja, terus lawan Malaysia, terus lawan Singapura, tiap pertandingan itu skemanya berbeda ya. Jadi disesuaikan dengan tim lawannya ya. Kalau kita lihat dari awal ya bisa formasi 4-4-2
4-3-3, lawan Kamboja bisa 4-4-2, atau bisa 4-3-3, 3-4-3, terus lawan timnas Malaysia juga bisa 5-4-1 ya, 5-4-2 ya. Jadi artinya skema itu tidak baku ya, karena menyesuaikan kebutuhan tim ya. Jadi saya lihat memang itu yang paling sulit dibaca oleh lawan ya untuk saat ini ya. Jadi luar biasa, dan Sintayong sangat percaya sama pemain-pemain muda ini. Oke ya, kita coba breakdown ya satu-satu ya. Kalau kita baca ya selama yang kita tahu di semifinal kemarin ya lawan Singapura ya. Jadi formasi yang dipakai oleh Sintayong itu formasinya 5-4-1 ya. Jadi yang kita baca di terakhir semifinal kemarin ya, jadi first leg sama second leg ya lawan Singapura ya. Jadi formasinya itu 5-4-1 yang dipakai ya. Jadi di Mister Gawang itu ada Nadio ya, kita tahu lah di second leg kemarin yang menyelamatkan Indonesia dari penalti kemarin lawan Singapura itu di menit 89 ya. Kalau itu masuk ya sebenarnya udah selesai Indonesia ya, tapi karena Nadio di bawah Mister Gawang sangat luar biasa ya, bisa menggagalkan penalti dari Singapura ya. Oke, kita baca di back ya. Jadi di kanan itu ada Asnawi Mangku Alam, kita tahu lah dia bermain di Liga Korea ya. Secara determinasi, fighting spiritnya, karena masih muda pemain ini ya, luar biasa pergerakannya ya, waktu touchnya selama permainan 90 menit luar biasa ya, kita tahu lah Asnawi Mangku Alam ini ya jadi pemain yang sangat ofensif ya, wing back kanan ini ya. Kalau di center back ya ada Fakhrudin ya, jadi pemain dari Madura United ini ya, ini tergolong termasuk lumayan senior ya Fakhrudin, tapi memang dari ketenangannya, cara pembacaan permainannya memang saya kira layak ya Fakhrudin bisa tetap dipanggil oleh Sintayong ya. Di tengah itu ada Dewangga ya, jadi pemain ini juga pemain masih muda ya, jadi luar biasa pembacaan permainannya juga kuat juga, strong juga, terus kolektivitas bermainnya juga luar biasa bagusnya ya. Di samping juga ada Rizky Ridho ya, dari berduet dengan pemain Persebaya ini ya, ini masih muda juga, ini bermain juga sangat solid ya di belakang ya. Jadi ada trio ya center back ya, jadi Sintayong itu percaya banget ya dengan 3 center back ini ya, Fakhrudin, Dewangga sama Rizky Ridho ya. Terus di kiri juga kita tahu lah Pratama Arhan ya, beberapa kali ya mencetak gol ya, dan salah satu juga jadi man of the match dan salah satu pertandingan kalau nggak salah lawan Malaysia ya. Dan pemain ini juga masih sangat muda, 20 tahun ini, tapi secara permainan, secara kolektivitas tim, gaya permainan juga luar biasa bagusnya ini. Jadi seakan-akan bukan pemain muda ini ya, sangat senior, sangat matang dalam permainannya. Jadi 5 back ini luar biasa ya. Belum lagi yang di cadangan ya, kita tahu ya ada Victor Iqbal, ada Elkan Bagot ya. Memang apalagi Elkan Bagot ini ya bermain di tim di Liga Inggris ya. Ini pemain keturunan juga ya. Dia masih muda juga, fisiknya juga luar biasa. Jadi menurut Bang Soleh, Sintayong luar biasa ya. Jadi mempercayakan timnas kali ini dengan diisi oleh pemain-pemain muda ya. Kita lihat di tengah ya. Jadi Bang Soleh coba baca di tengah ya. Jadi di sisi kanan itu ada Witan Sulaiman. Kita tahu lah performnya dari mulai pertama pertandingan sampai masuk ke semifinal kemarin, sangat mobile permainannya ya, menjadi motor timnas Indonesia ya. Pergerakannya membuka ruang, kolektivitas tim dalam bermain juga luar biasa pemain ini menurut Bang Soleh. Terus disupport dengan Ricky Kambuaya ya, pemain Persebaya ini juga luar biasa menurut Bang Soleh ya, ketenangannya, terus powernya ya, jadi luar biasa ini pemain juga masih muda ya. Terus berduet dengan rekan di Persebaya juga ya, Ahmad Irianto ya, ini salah satu anak dari legenda timnas Indonesia juga ya, dari kita tahu lah ya, dari senior kita dulu ya, kalau kita baca ya, memang permainan juga sangat bagus ya. Jadi menurut Bang Soleh sangat layak 2 pemain ini ya, bisa mengisi center defense midfielder dari timnas Indonesia ya. Terus di kiri juga kita tahu ya ada pilihan banyak ya, di situ ada Rumakic ya.
Jadi menurut Bang Soleh sangat bagus ini pemain dari Persebaya ini ya. Jadi selama dia dipercaya oleh Sintayong ya, menurut Bang Soleh ya, walaupun masih muda tapi gaya permainan sangat bagus ya. Di situ ada Irfan Jaya juga ya, kita tahu lah Irfan Jaya juga tidak tergantikan ya di timnas Indonesia ya, dia membuka ruang terus kecepatannya ya, kita tahu lah. Jadi permainan dari Irfan Jaya ya, dan pemain PSS Sleman ini. Terus di depan juga ada Ezra Walian ya, pemain dari Persib Bandung ya. Ini pemain sebenarnya secara gol ini nggak banyak, tapi dia pintar membuka ruang untuk second striker ya, untuk Witan Sulaiman, untuk istilahnya pemain tengah untuk bisa masuk ke dalam pertahanan tim lawan ya. Jadi jangan dilihat sekedar dari gol ya dari Ezra ini, tapi dia sangat bagus ya untuk membuka ruang teman-temannya ya. Irfan Jaya bisa leluasa masuk karena memang di situ Ezra Walian sangat bagus ya untuk membuka ruang dari teman-temannya, dari second striker, dari wingnya ya. Jadi menurut Bang Soleh timnas kali ini memang luar biasa ya, bagusnya ya. Jadi menurut Bang Soleh layak lah untuk masuk ke partai final ya di Piala AFF tahun ini ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dua tim ini ya sangat layak untuk masuk partai final ya dari menurut Bang Soleh. Jadi sangat layak untuk masuk partai final. Oke ya, jadi kedua tim ini sudah Bang Soleh breakdown ya. Oke, kalau menurut untuk kesimpulan peluang kemenangan dari dua tim ini ya, menurut Bang Soleh ya Bang Soleh sih, kita orang Indonesia ya, jadi tetap berharap ya Indonesia juara Piala AFF karena memang kita sudah masuk partai final ke-6 kali ini ya. Jadi harapan kita semoga timnas kita bisa juarai di tahun ini ya. Cuman kalau kita mau fair ya, objektif ya, kalau kita head to head secara permainan antara Thailand lawan Indonesia ya, kuncinya menurut Bang Soleh ya, kalau kita mau menang lawan Thailand ya, jadi bermainnya jangan bermain individualis ya. Jadi kayak Irfan Jaya, terus Evan Dimas, terus istilahnya Ezra Walian, Witan Sulaiman, jangan terlalu banyak bermain individualis ya. Karena apa? Yang kita hadapi Thailand luar biasa, secara permainan individunya juga bagus, secara permainan kolektivitasnya sangat bagus. Kita tahu lah kalau kita lihat lawan Vietnam kemarin ya, Indonesia Sintayong realistis ya. Jadi lawan Vietnam yang memang secara ranking FIFA juga bagus ya, sekitar peringkat 90-an ya, sementara kita di 160 ya. Dia realistis, jadi dia pakai formasi yang super defense ya. Yang penting nggak kita kalah dulu gitu loh, karena kita realistis dengan permainan kolektivitas Vietnam yang luar biasa ya. Jadi kita kalau lawan Vietnam atau lawan Thailand dengan cara bermain yang sangat sporadis ini ya, saya kira lewat kita. Jadi kita harus bermain smart ya, bermain sangat cantik ya, efektif ya, karena lawan kita bukan main-main ya, cuman kebobolan 1 gol. Jadi menurut Bang Soleh ini PR yang besar untuk Sintayong ini, gimana caranya untuk ngatur strategi sama skema ya. Jadi menurut Bang Soleh, saya sih yakin Sintayong sudah tahu resepnya atau strategi untuk menghadapi Thailand. Cuman kalau menurut Bang Soleh intinya untuk menang lawan Thailand jangan bermain individualis. Karena apa ya, kalau kita lihat ya permainan Indonesia, memang tim ini baru ya, jadi memang baru dibentuk sekitar 3 bulanan ya oleh Sintayong ya, jadi memang masih berproses ya. Jadi untuk performnya memang masih butuh waktu ya. Menurut Bang Soleh kita nggak bisa istilahnya ngejudge tim ini jelek ya, memang ini masih berproses ya. Tapi kalau kita nanti bermain lawan Thailand dengan gaya bermainnya individu 1-2 kayak Asnawi Mangku Alam itu bermainnya sangat full strong dari awal, terus Evan Dimas juga, terus saya kira kita akan kehabisan bensin ya. Makanya kita kalau lihat di partai-partai sebelumnya Indonesia kalau udah masuk di 65 sampai 70 menit kita sudah kehabisan bensin, karena kita permainannya secara kolektivitas tim memang masih kurang gitu loh. Jadi istilahnya itu kita yang ngejar bola, bukan bola yang ngejar kita ya. Jadi ini ya kunci penting menurut kita ya, kalau kita lawan Thailand ya jangan bermain individu ya terlalu banyak ya. Terus menurut Bang Soleh juga jangan
terlalu sering bermain long pass ya, karena menurut Bang Soleh itu bukan gaya kita gitu loh. Karena secara postur ya, kalau kita main long pass, kita lihatlah di semifinal kemarin Vietnam lawan Thailand gitu, dia frustasi main long pass supaya sampai di pertahanan di Thailand, tapi nyatanya apa, gagal terus karena secara postur di belakang timnas Thailand luar biasa besar-besarnya ya. Jadi kita gaya permainan kita yang paling tepat memang bola-bola bawah ya, pendek merapat istilahnya ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita terburu-buru ya bermain lawan timnas, harus benar-benar bisa mengatur tempo ya. Kalau nggak gitu wah, killing the game kita ya lawan timnas Thailand ini. Karena timnas Thailand ya luar biasa bagusnya. Kita objektif ya, bukan kita mengecilkan timnas Indonesia. Kita berharap timnas Indonesia bisa menjuarai Piala AFF tahun ini ya. Cuman kita harus realistis dengan tim yang sekarang ya. Karena tim sekarang itu memang tim masih berproses, tim istilahnya kalau menurut saya timnas U23 ini sebenarnya ya. Jadi umurnya rata-rata di sekitar 20-an ya. Jadi perlu untuk kematangan bermain, perlu mengatur tempo, perlu bermain cerdas ya lawan timnas Thailand ya, karena mereka juga sudah matang menurut Bang Soleh ya. Jadi menurut Bang Soleh kunci untuk melawan timnas Thailand ya harus bermain smart, harus bisa mengatur ritme permainan, jangan pokoknya gempur kita di babak kedua habis kita. Jadi menurut Bang Soleh kunci untuk memenangkan lawan timnas Thailand, salah satu kuncinya ya kita bermain kolektif tim ya. Bermain kolektivitas tim ya, jadi bermain tim ya, jangan bermain cuma mengandalkan Egy Maulana lah, mengandalkan Evan Dimas, atau saya kira lebih baik kita bermain tim solid ya, karena kita terbukti ya kalau kita bisa bermain tim secara kolektif ya di babak pertama, di mulai penyisian sampai mulai di fase semifinal, kita sebenarnya luar biasa bagusnya ya. Cuman memang di babak kedua rata-rata kita secara stamina memang endurance kita masih kurang ya. Jadi memang ke depan PR-nya Sintayong salah satunya memang meningkatkan stamina, endurance dari gaya permainan kita supaya tetap bisa bermain selama 90 menit ya. Jadi itu ya salah satu menurut Bang Soleh ya, analisa yang selama ini Bang Soleh coba baca ya antara kedua tim ini, antara Thailand lawan Indonesia atau Indonesia versus Thailand ya. Jadi untuk partai final ini nanti akan 2 kali ya pertemuannya ya. Jadi di tanggal 29 Desember hari Rabu setengah 8 sama hari Sabtu ya, kalau nggak salah tanggal 1 ya. Jadi hari Sabtu ya setengah 8 ya. Jadi ini Bang Soleh buat sebelum pertandingan ya. Jadi nanti sama-sama kita saksikan ya, supaya kita juga tahu secara permainan ini salah satu buat referensi kita nanti nonton pertandingan final partai final ya Piala AFF 2020 ya. Jadi mudah-mudahan ayo kita doakan bersama ya, jadi timnas Indonesia bisa juara ya lawan Vietnam ya. Walaupun memang sulit, tapi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin ya. Hitung-hitungan di atas kertas, tapi hasil ditentukan 90 menit di lapangan. Jadi siapa yang paling cerdas bermain, siapa yang paling efektif bermain, efektivitas dalam menyelesaikan peluang, memanfaatkan peluang, saya kira itu tim yang bisa menjuarai, jadi bisa juara. Untuk prediksi menurut Bang Soleh ya kita bisa menahan imbang di fast leg itu sebenarnya sudah bagus ya. Kalau menurut Bang Soleh kita main strategi ya, untuk di second legnya kita habis-habisan ya. Jadi jangan sampai di fast leg itu kita kalahnya banyak ya, syukur-syukur kita bisa menang ya. Jadi di pertandingan kedua kita bisa lebih enjoy ya, jadi nggak terlalu beban ya. Belajar dari semifinal yang Vietnam lawan Thailand kemarin ya. Jadi di first leg mereka kalah 2-0, akhirnya di second leg Vietnam mainnya udah sporadis ya, tidak bisa mengatur ritme, terus akhirnya ya yang terjadi ya mereka frustasi, akhirnya di second leg cuman 0-0 ya, jadi tidak bisa menang lawan Thailand ya. Jadi ini sedikit prediksi dari Bang Soleh ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nanti mau menyaksikan partai final ya antara Indonesia versus Thailand ya. Jadi jangan lupa dukung terus timnas Indonesia ya, apapun hasilnya. Untuk Bang Soleh sih Sintayong sudah melakukan yang terbaik,
Jadi untuk PSSI kalau bisa Sintayong dipertahankan ya, karena tim ini baru terbentuk, jadi butuh waktu untuk berproses. Jadi saya kira kita butuh memberikan kesempatan untuk Sintayong, untuk pelatih yang sekaligus Sintayong pun tidak bisa ya istilah menolak tim cuma sebulan 2 bulan terus menjadi spektakuler ya. Jadi itu ya intinya ya untuk Bang Soleh ya. Oke ya, sebelum Bang Soleh tutup, sekali lagi Bang Soleh ingetin untuk teman-teman, karena ini masih kondisi pandemik, jadi kalau Bang Soleh bisa ingetin untuk teman-teman, jadi nggak usah berpergian dulu, karena sekarang yang varian Omicron juga masih lumayan merebak ya. Jadi kalau memang nggak terlalu penting, tetap kita di rumah ya, tetap kita support pemerintah, terus jangan lupa juga divaksin ya, karena dengan divaksin kita potensi untuk tertular virus COVID kita lebih kecil ya. Oke ya, jadi sebelum Bang Soleh tutup, Bang Soleh selalu ingetin agar dukung channel Bang Soleh dengan cara like, comment, dan subscribe ya, agar ke depan Bang Soleh bisa buat konten-konten yang lebih menarik serta variatif. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.